Berikutnya adalah bunga efektif. Bunga efektif adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman dan bunga yang telah dibayar sebelumnya. Singkatnya, bunga efektif adalah jenis bunga yang dihitung berdasarkan saldo yang berkurang ke depannya. Ini berarti semakin sedikit pokok pinjamanmu, maka semakin sedikit juga bunga yang harus dibayar. Rumus dari bunga efektif adalah 1 plus IN per M pangkat M dikurang 1. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah bank menawarkan bunga nominal sebesar 12% per tahun. Dengan penggabungan bunga atau compounding dilakukan setiap bulan. Hitung tingkat bunga efektif tahunan. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang diketahui, IN atau bunga nominal tahunan adalah 12% atau 0,12. Sedangkan M yang berarti bunga digabungkan setiap bulan adalah 12 karena dalam setahun berjumlah 12 bulan. Rumusnya adalah IE sama dengan 1 plus IN per M dipangkat M kurang 1. Langsung saja kita masukin angka dari rumus tersebut. Yaitu 1 ditambah 0,12 per 12 pangkat 12 dikurang 1. Setelah itu dapat hasilnya 1,01 dipangkatkan 12 dikurang 1. Maka yang kita dapatkan adalah 1,126.825 dikurang 1 menjadi 0,126825. Berarti IE-nya berjumlah 12,682,5%. Jadi, tingkat bunga efektif tahunan atau IE adalah 12,68% per tahun. Apa itu bunga nominal? Bunga nominal adalah suku bunga periodik dikalikan dengan jumlah periode per tahun. Dengan rumus R sama dengan I dikali M. Dengan keterangan R sama dengan suku bunga nominal tahunan, I sama dengan suku bunga nominal tiap periode, dan M adalah jumlah majemuk tiap 1 tahun. Mari kita ke contoh soal. Soal pertama, sebuah bank memberikan suku bunga sebesar 1,75% per bulan pada saldo tabungan nasabah. Berapa suku bunga nominal per tahunnya? Diketahui I sama dengan 1,75% per bulan dan M sama dengan 12. Ditanya R. Kita masukkan rumus suku bunga nominal yaitu R sama dengan I dikali M, yaitu 1,75% dikali 12 yang hasilnya 21% per bulan. Soal kedua, apabila suku bunga nominal per tahun adalah 25%, 1 tahun terdiri dari 4 kuartal, berapa besar suku bunga nominal pada setiap kuartal? Diketahui R sama dengan 25%, M sama dengan 4. Ditanya IF, nominal dan efektif. Jawab I sama dengan R dibagi M, yaitu 25% dibagi 4 yang hasilnya 6,25%. Jadi suku bunga nominal per kuartal adalah 6,25%. Kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk, yaitu menghitung nilai sekarang. Jadi dalam menghitung nilai sekarang itu ada 2 rumus. Yang pertama, P sama dengan S per buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Yang kedua, S buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat min N. Jadi kita akan menggunakan rumus yang pertama. Di sini tuh ada kayak penjelasannya bahwa P besar sama dengan nilai pokok awal itu prinsipal, S sama dengan nilai akhir, N sama dengan jumlah periode perhitungan bunga, I tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Langsung saja ke soal. Dengan menggunakan J12 sama dengan 12%, hitunglah nilai sekarang dari uang sejumlah 150 juta yang akan jatuh tempo A 12 tahun lagi dan B 20 tahun lagi.
Jadi yang pertama kita akan melakukan analisis seperti ini, yaitu S sama dengan 150 juta, N sama dengan 15 kali 12 sama dengan 180. Jika ditanya 12 ini dapat dari mana, itu dapat dari J12. I sama dengan 12% per 12, karena J itu dalam 1 tahun tuh berapa kali bayar, singkat saya seperti itu. Jadi sama dengan 1% sama dengan 0,01. Ya, ini rumusnya. Tinggal kita masukkan 150 juta per 1 tambah 0,01 pangkat 180. Habis itu 150 juta per 5,95 ini dari 1,01 pangkat 180. Hasilnya 25 juta 17.504,01. Yang B pun begitu. S sama dengan 150 juta, N sama dengan 20 kali 12 sama dengan 240, 12% per 12 sama dengan 1% sama dengan 0,01. Habis itu ini rumusnya kita masukkan, S-nya itu I-nya sama pangkat N-nya, ini hasil dari 1,01 dan ini total hasilnya itu 13.770.875,47. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, untuk pertama pendahuluan, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok serta bunga yang telah dihitung sebelumnya. Artinya, bunga dihitung dan dimasukkan ke dalam pokok untuk periode berikutnya, yang kemudian menghasilkan bunga lagi. Dalam materi ini, saya akan mengajarkan cara menghitung tingkat bunga dan jumlah periode dalam bunga majemuk. Masuk ke menghitung tingkat bunga dan jumlah periode. Bisa dilihat rumusnya di sini, I sama dengan S per P dipangkat 1 per N dikurang 1, kemudian N sama dengan log S per P diper lagi log dikali 1 ditambah I. Lanjut saja langsung masuk ke contoh soal biar lebih mudah dimengerti. Berapa tingkat bunga J12 yang dapat membuat sejumlah uang menjadi 3 kali lipat dalam 12 tahun? Buat yang tidak tahu, J12 ini adalah berapa kali kita membayar bunga dalam setahun. Seperti di soal J12 artinya 12 kali dalam setahun, yang dimana bisa dibilang 1 bulan sekali. Kita asumsikan uang tersebut sebagai X. Maka dari itu N adalah 144. Kenapa? Karena 12 tahun tadi dikali dengan 12 bulan, yang dimana 12 ini dari soal J12. Maka langsung saja dimasukkan ke rumus, X dikali 1 ditambah I dengan pangkat 144 sama dengan 3X. Kita bagi X dengan kanan kiri menjadi 1 ditambah I sama dengan 3 dipangkat 1 per 144. Nah, di sini ini untuk pangkatnya itu dibagi ya, seperti masih sama-sama dibagi 144, yang dimana menghasilkan di kiri ini pangkat 1 dan di kanan ini pangkat 1 per 144. Kemudian dilanjut lagi, I sama dengan 3 pangkat 1 per 144 dikurang 1 karena satunya dipindah ke kanan dan menghasilkan I 0,00765.843. Karena kita masih belum mendapatkan nih tingkat bunganya dari J12, maka kita kalikan 12 dengan hasil I tadi. Maka dari itu J12 12 dikali I, atau bisa dibilang 12 dikali 0,00765.843 yang mendapatkan hasil 0,01190114. Lanjut ke contoh soal jumlah periode. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 5 juta rupiah menjadi 8.500.000 rupiah dengan J12 sama dengan 12%. Baiklah, di sini P-nya sudah kita dapatkan 5 juta, S 8.500.000 dan I yaitu 0,01. Kenapa? Karena J12-nya itu 12%, yang dimana kita membayar bunga 12 kali, artinya 12% ini dibagi dengan 12, yang dimana mendapatkan hasil 1% yaitu 0,01. Rumusnya sudah ada, tinggal kita masukkan log 8.500.000 per 5 juta diper lagi log 1 tambah 0,01, kemudian log 1,7 per log 1,01, maka kita dapatlah hasilnya 53,3277 bulan atau 4 tahun 5 bulan 10 hari. Cukup sekian dari materi yang saya jelaskan, yaitu menghitung tingkat bunga dan jumlah periode. Akan saya lanjutkan ke next. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Fahmi dengan NIM akhir 1044. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu continuous compounding. Sebelum lebih lanjut, apa sih continuous compounding? Next. Continuous compounding adalah metode perhitungan bunga yang mengasumsikan bahwa bunga tidak hanya dihitung dan ditambahkan secara periodik, tetapi terus-menerus dihitung dan ditambahkan pada setiap momen waktu. Dengan kata lain, bunga dikapitalisasi secara konstan. Next. Nah, ini merupakan rumus dari continuous compounding. Rumusnya yaitu S sama dengan P dikali E pangkat R dikali T. S sama dengan total, P adalah pokok, E adalah Euler's number atau konstanta senilai 2,71828. R sama dengan rasio atau tingkat bunga, dan T adalah waktu. Next. Nah, ini merupakan contoh soal dari continuous compounding.
Berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010? Apabila diketahui tahun 2004 Indonesia memiliki penduduk sebesar 220 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan per tahun 1,7%. Diketahui P 2004 sama dengan 220 juta jiwa, R sama dengan 1,7%, sama dengan 0,017, dan T sama dengan 6. 6 diperoleh dari 2010 dikurang 2004. Hasilnya ialah 6. Itu adalah jarak antara tahun 2004 ke 2010. P 2010 sama dengan P 2004 dikali E pangkat R dikali T sama dengan 220 juta jiwa dikali 2,71828 pangkat 0,017 kali 6. Hasilnya 243.624.364 jiwa. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.